Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, langsung kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog luar studio bertempat di lantai 12 Gedung Pinisi UNM Makassar akan menghadirkan topik seputar dampak dan pencegahan bullying pada anak dan akan dipandu oleh rekan kami Fitriani Rahman. Fitri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman kali ini menemani di dialog luar studio dari lantai 12 Gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, tepat di ruang UPT Layanan Bimbingan Konseling UNM. Di kesempatan pagi hari ini tentunya kita akan banyak berbincang tentang bagaimana dampak dan juga pencegahan bullying pada anak. Beberapa kasus yang terjadi selama ini itu bisa dilihat ya dari berbagai media bahwa yang menjadi headline kadang-kadang itu adalah karena efek bully sehingga ada unsur pidana yang bisa terjadi. Bahkan yang fatal adalah bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini tentunya bukan hal yang tidak perlu untuk kita bicarakan karena ini penting bagi kehidupan anak-anak kita, adik-adik kita, apalagi banyak sekali terjadi di ruang-ruang pendidikan. Misalnya ada kejadian dimulai dari sekolah. Nah, seperti apakah perbincangan kita pagi ini bersama dengan dua narasumber kami, ada Prof. Dr. Farida Aryani MPD, Kepala UPT Layanan Bimbingan Konseling UNM. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Farida. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat. Segar di pagi hari ini ya. Selain itu juga ada Ibu Meisi Papayungan, MSCPH, Kepala Bidang Pemberdayaan Anak PPA Dinas P3 AP2 dan KB Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Kakak cantik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semua cerah ya dengan warna merah di pagi hari ini. Betulan ya. Pink juga ya. Oke. Baik. Menarik karena tadi saya sudah mengawali bahwa banyak sekali kasus perundungan terjadi, apalagi ini di dunia anak-anak. Di tempat kerja juga terasa ya, ruang kerja. Hampir semua rasanya di tempat-tempat yang kita temui itu selalu saja ada yang namanya bullying atau perundungan. Mungkin kita bisa mulai dulu dari Prof. Farida. Ya. Nah, sebenarnya apa sih bullying itu sendiri dan kenapa kemudian bullying ini semakin merebak dan bisa berimpact kepada gangguan psikologis pada anak? Begitu. Baik, terima kasih. Manggilnya apa nih, Mbak Fira? Terserah. Fira atau Fitri juga bisa. Oke. Mbak Fitri, sebenarnya kalau kita lihat kenapa bullying ini kayaknya semakin kesini semakin memprihatinkan ya. Bahkan Mas Menteri mengatakan bullying itu sebagai salah satu dosa pendidikan gitu loh, yang harus kita carikan kira-kira apa solusi alternatifnya. Nah, kalau kita bicara data, itu angka kekerasan di Indonesia itu mencapai 84%. Dan di sekolah untuk temuan dari KPAI itu menunjukkan 50% angka bullying terjadi. Dan itu dirasakan pada anak-anak remaja. Dalam hal ini adalah siswa sekolah. Nah, apa sih bullying itu? Mungkin mau dipahami kembali ya. Bullying itu sebenarnya salah satu bagian dari perilaku agresi yang tujuannya tentunya adalah menyakiti lawannya, baik itu individu maupun kelompok, tapi 3 kata kuncinya. Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk ada satu pihak yang merasa lebih berkuasa, yang satu pihak merasa lebih tertindas. Jadi ada yang powerful, ada yang powerless. Yang kedua adalah terus menerus. Jadi biasanya nggak sekali, terus menerus. Yang ketiga tentunya menyakiti orang lain, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, jenisnya juga macam-macam. Yang pertama tentunya fisik. Ya, kalau kita lihat beberapa kasus yang memukul, menendang, menjambak kalau perempuan misalnya ya, dan perilaku fisik lainnya, dan biasanya itu dilakukan berulang-ulang. Kemudian yang kedua terkait dengan bullying sosial, kayak semacam jangan temenin dia deh, dikucilkan misalnya, itu juga adalah bagian dari bullying sosial. Yang ketiga yang banyak juga dilakukan itu adalah verbal, ya, misalnya menyebut nama orang tua nih. Mungkin bagi sebagian, mohon maaf, kadang-kadang guru juga tanpa disadari ya Bu Messi ya, guru atau misalnya teman-teman memanggil dia dengan julukan nama orang tuanya, padahal dia punya nama kayak gitu. Dan terakhir adalah yang marak banget akhir-akhir ini karena pengguna media sosial tinggi untuk anak muda, cyberbullying.
misalnya menyebarkan kata-kata kebencian atau hate speech, kemudian menyakiti lewat media sosial, mengirimkan foto, mengirimkan gambar. Nah, itu persoalan selanjutnya adalah bagaimana menyikapinya, karena orang dewasa menganggap kan bercanda, seperti tadi di awal dikatakan bahwa kan bercanda, masa gara-gara bercanda aja sampai harus bahkan mohon maaf ya, bisa melahirkan korban pembunuhan dan segala macam, karena termasuk angka bunuh diri itu 40% terjadi karena bullying. Iya, jadi cukup mengerikan sebenarnya ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau flashback di masa lalu, sebenarnya bullying itu sudah ada. Tapi dulu dianggap jokes kali ya, karena biasa orang tua marah, kamu gimpe, itu kan dulu ya. Padahal kita belum tahu tuh kalau itu perundungan. Ya, tapi sampai besar anak itu tetap mendapatkan nama kecilnya Gimpe gitu, sampai kadang-kadang lupa nama aslinya. Atau hey boco, bodoh-bodoh cokmo, karena dulu dia jadinya body shaming ya. Padahal dulu itu masih dianggap jokes, sampai besar bahkan sudah menikah sekalipun dia masih kental dengan nama itu. Nah, kira-kira apakah yang membedakan kondisi di masa lalu itu sehingga perundungan itu dianggap masih fine di masa lalu karena tidak terdapat efek kekerasan ya dari bahasa-bahasa yang keluar itu dibanding kondisi yang ada sekarang. Apakah memang efek media sosial ini sangat berpotensi besar menjadi penyebab sehingga kondisi yang ada sekarang ini berakibat seperti ini? Sebenarnya kalau kita lihat di zaman dulu juga sama terjadi ya. Cuma mungkin karena bisa jadi seperti fenomena gunung es juga gitu loh. Yang sebenarnya kasusnya banyak tapi yang terlaporkan tidak banyak. Kalau kita lihat sekarang bukan hanya terjadi di lingkup perguruan tinggi, tapi di sekolah dasar juga terjadi kayak gitu. Bahkan kenapa kemudian kasus bully sekarang sudah mulai banyak terlaporkan, karena orang sudah berani speak up ya, sudah mulai berani speak up. Mungkin yang kemarin-kemarin mereka belum berani speak up. Kenapa nggak berani speak up? Pertama karena mereka menganggap, orang dewasa menganggap bullying itu adalah hal yang biasa, hal yang nggak perlu dikhawatirkan. Bahkan bila perlu ya anak-anak melapor juga dicuekin pada akhirnya. Karena orang dewasa menganggap hal itu kan biasa, kan bercanda. Masa bercanda aja kamu cuma dibilang kamu gemuk saja, misalnya kamu sakit hati. Ya mungkin kadang-kadang kita melihat sebagai orang dewasa bisa jadi kan cuma bercanda. Tapi kan tidak semua orang sama perasaannya, emosinya kayak gitu. Iya. Jadi tadi juga sudah ada catatannya bahwa ketika ada relasi kuasa terhadap yang lebih kuat dengan yang lebih lemah begitu. Nah, kita ke Kamesi nih. Kamesi ini kan berkecimpung di dunia perlindungan anak. Nah, ternyata kasus bullying ini banyak sekali terjadi meskipun di semua lini kehidupan kita sepertinya ada, tapi banyak sekali terkena pada anak begitu. Yang miris itu adalah karena biasanya berawal dari sekolah gitu. Jadi kira-kira seperti apa nih Kamesi melihatnya? Bagaimana kemudian kita melakukan upaya perlindungan terhadap kondisi yang ada seperti sekarang? Baik, iya. Menarik ya kalau kita bicara bullying, karena sebetulnya menurut kami banyak faktor yang terlibat di dalam terjadinya bullying. Tadi sudah disebutkan apa sih bullying itu, ada relasi kuasa nomor satu. Kemudian kedua tentu ada pelaku dengan tentu saja latar belakang masing-masing. Kemudian ada korban bullying, kemudian ada environment tempat terjadinya bullying. Nah, kalau kita bicara terkait sekolah sebagai satu setting atau satu tempat yang potensi sangat besar terjadi bullying, maka wajar saja karena memang interaksi di sekolah itu tinggi. Ya, jadi dari pagi anak-anak ketemu mulai dari baru antri masuk kelas sampai dengan pulang itu sekian jam. Jadi relasinya sangat intens gitu. Nah, ketika terjadi tadi posisi-posisi relasi kuasa itu, saya selalu mau melihat sebetulnya yang perlu kita tanyakan itu adalah why? Kenapa anak menjadi pelaku bullying dan kenapa anak menjadi korban? Kemudian di mana lingkungan sekolah bisa berperan melakukan proteksi atau melindungi anak? Nah, kalau kita melihat
lebih jauh tadi elaborasi terkait dengan kenapa anak menjadi pelaku gitu kan. Kalau kita lihat juga kan pelaku itu beberapa jenis gitu ya kategorinya. Ada yang menjadi pelaku utama, ada yang sifatnya social bullying dan sebagainya, ada yang kelompok, ada yang pribadi. Malah ada juga yang korban akhirnya jadi pelaku. Betul. Ya, seperti itu. Iya. Jadi nah itu tadi kalau pertanyaan kenapa seseorang atau seorang anak itu menjadi pelaku bullying. Salah satu yang muncul adalah karena itu merupakan bentuk balas dendamnya. Karena dulu dia sering menjadi korban. Contohnya paling kelihatan itu kalau di SD mungkin belum terlalu kelihatan ya. Tapi kalau di SMP dan SMA, paling sering kalau di SMA ketika anak kelas 1 masuk, ya kelas 10 istilahnya ya. Anak kelas 10 masuk, mereka akan paling rentan untuk menjadi korban bullying. Siapa pelakunya? Kalau boleh dilihat hampir di semua sekolah, pelaku utamanya itu adalah anak-anak kelas 11 di atasnya. Kemudian yang biasa bantuin atau biasa menjadi pembelanya adalah anak kelas 12. Ya kan? Dan ini ternyata punya pola, punya pemetaan itu di sekolah-sekolah. Saya nggak usah sebutkan nama sekolahnya. Tapi ada yang memang itu terstruktur. Jadi kemudian yang menjadi tantangan sebetulnya adalah bagaimana lingkungan sekolah dimodifikasi atau di gimana ya caranya membuat supaya ini tidak terjadi dan tidak dilanggengkan. Kemudian juga kalau bicara soal korban, ya kan, kenapa sebetulnya penting sekarang kalau kita bicara soal pencegahan, gitu kan? Mungkin belum sampai ke situ kali ya? Iya, nggak apa-apa. Iya. Ya. Bagaimana kemudian korban ini tidak menjadi rentan menjadi korban? Kalau saya lihat kan sekarang tadi pertanyaannya, dulu kan dari dulu bullying itu ada, tapi dianggap bercanda, ya. Dan dulu kelihatannya tidak banyak yang komplain dengan itu. Dulu ada teman saya sampai sekarang ada anak tetangga gitu ya, di rumah sering dipanggil daleng, dat dulu leleng. Iya, dia seperti itu. Ya kan ya, waktu kecil kan dia suka main di apa namanya di lapangan, jadi hitam anaknya. Sekarang anaknya sudah besar, sudah berkeluarga gitulah ya, sudah kerja, anaknya sudah ganteng, masih tetap namanya daleng. Iya, makanya yang seperti itu saya katakan Iya. ya, udahnya gimana ya? Iya. Cuman kalau saya lihat manggil dalengnya itu sampai sekarang, tapi dalam bentuk kasih sayang. Jadi ada, ya bisa dong kita bedakan antara hei daleng gitu kan, dengan daleng gitu. Sini kena daleng gitu ya. Jadi ternyata itu tadi yang saya maksud dengan environment. Walaupun misalnya dari itu terjadi di rumah tentu saja, kemudian teman-temannya juga ngikutin manggilnya. Tapi kemudian oleh korban atau oleh yang di apa namanya dipanggil, dikenakan nama itu, merasa bahwa ini enggak serius sebagai penghinaan. Tapi tentu ada adaptasinya. Mungkin di awal dia akan malu kalau teman-temannya jadi tahu dia dipanggil seperti itu. Nah, yang menarik adalah bagaimana proses adaptasi ini. Kalau menurut saya, sorry ini langsung jump ke ini ya. Atau nanti lanjut aja deh. Gak apa-apa. Okay. Ini juga bisa jadi penjelasan awal ya, bahwa Iya. kemudian ada posisi seperti yang saya tarik tadi, garis Iya. merahnya dari masa lalu yang kemudian memang Iya. kayak jokes gitu loh Kak. Iya. Makanya saya bilang kenapa kemudian sekarang itu menjadi hal yang luar biasa sampai ke tindak pidana begitu. Betul. Kalau kita lihat itu juga tadi yang kalau saya selalu bicara soal bagaimana lingkungan yang protektif, yang kemudian membuat si korban tidak merasa seluruhnya menjadi korban, tidak sepenuhnya menjadi korban. Bukan mau apa namanya ya, kemarin tuh ada kegiatan dengan UNICEF ya, yang apa namanya pencegahan perundungan di sekolah, program Roots ya. Jadi lebih banyak kemudian diintervensi untuk lingkungan itu membantu mencegah terjadinya bullying, ya kan? Tapi di satu sisi juga kita penting untuk menguatkan resiliensi anak, karena ketika anak masuk ke dalam lingkungan apapun, kita tidak bisa expect bahwa lingkungan ini akan menyesuaikan dengan diri kita
atau emosi dan kemampuan adaptasi anak. Makanya sekarang suka banyak yang bilang ini generasi strawberry ya, kelihatannya di luar cakep, Iya. tangguh, indah, tapi kemudian di dalamnya rapuh ketika Iya. kena sentuh dikit saja, kena gencet sedikit saja, itu bisa hancur gitu. Sebenarnya gitu. Iya, menarik ya. Tentunya pendengar nanti juga Anda bisa bergabung dengan kami di telepon 0821 3333 9440. Saya kembali ke Prof Farida. Nah, Ya. ada juga yang bilang bahwa kadang-kadang yang menjadi korban adalah mereka yang introvert. Ada juga yang bilang bahwa hati-hati dengan orang introvert. Ya, mungkin perlu ada penjelasan nih Prof Farida. Seperti apa Ya. sih sebenarnya sosok introvert ini? Apakah betul sangat berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying? Ya, jadi saya perlu garis bawahi dulu ya bahwa sebenarnya siapa saja aktornya bullying itu. Jadi kalau kita biasa kan cuma dua ya. Tadi Bu Messi menamakan lingkungan ya. Jadi ada pelakunya, ada kemudian korbannya dan ada lingkungan. Sebenarnya kalau kita lihat laporan tentang bully di sekolah atau dimanapun itu sebenarnya nggak banyak loh. Biasanya kalau di sekolah ada pelaku bully biasanya hanya 1, 2. Tapi yang paling penting lagi adalah namanya circle bullying. Jadi rupanya perilaku bullying adalah sebuah circle. Siapa saja aktornya? Yang pertama ada pelakunya, ada korbannya. Tapi yang paling bahaya justru ini yang tim-tim horenya. Ada namanya pengikut. Pakai followers juga ya? Iya, nah biasanya anak-anak yang melakukan bully kan akhirnya ada gengnya, ada tukang kompornya istilahnya ya. Jadi ada istilahnya bystander, ada pengikutnya. Ada yang sebenarnya cuma ikut-ikutan kayak pengikut aktif ya. Kayak misalnya dia temannya dasar loh, misalnya dia memalak temannya. Terus temannya juga ikut-ikutan, iyo kasih juga uangmu misalnya, itu ikut-ikutan. Tapi ada juga yang pengikut yang aktif, ada juga yang hanya diam-diam saja menyaksikan temannya dibully. Jadi ada yang pengikut aktif, ada yang pasif, dia diam-diam saja, atau bahkan dia melihat tapi dia nggak melakukan apa-apa, hanya mendiamkan saja. Ya, Sudahlah terkesan yang membenarkan ya. Ya sudahlah yang penting bukan saya juga, atau misalnya saya mau bantu juga nggak bisa. Nah inilah yang mau kemudian dihentikan. Bagaimana justru yang kita perbanyak adalah yang pembela. Ada juga pembela. Ada pembela ini yang berani mengatakan jangan kasih gitu temanmu ya, ayo berteman ya. Nah jadi circle bully ini yang harusnya kita perbanyak yang di bagian si pembela. Karena ada anak-anak yang ketika lihat temennya dibully jangan diam aja. Nah ini yang bahaya tadi kalau Mbak Fitri mengatakan bahwa bisa jadi nanti yang anaknya diem, ya misalnya dia menyaksikan temannya dibully nih, dia pertamanya mungkin biasa-biasa saja, tapi dia akhirnya tergoda karena dia ingin ikut, akhirnya oh enak ya membuli itu, akhirnya yang tadinya dia korban, bahkan yang tadinya dia diem-diem aja, akhirnya bisa jadi dia jadi pelaku. Baik, ada penelpon ya yang sudah masuk di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Oh, terputus. Baik, bisa diulang ya. Anda yang tadi sudah mencoba masuk lewat line telepon kita, kembali lagi di 0821 3333 9440. Masih melanjutkan lagi tadi Prof Farida tentang introvert tadi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat gini, siapa sih pelaku bully itu? Kalau kita lihat kayak gini, kemarin pernah saya dengar di salah satu sekolah gurunya mengatakan kayak gini, kayaknya dia nggak mungkin membuli deh, dia anaknya aktif kok, dia anaknya pinter, dia anaknya OSIS, pengurus OSIS misalnya. Nah jangan sampai kita justru keliru memahaminya, karena yang melakukan bully itu bisa siapa saja, ya anak yang misalnya pengurus OSIS, atau anak yang misalnya dia diam-diam saja ya. Jadi sebenarnya kita melihat bukannya dia introvert atau ekstrovert, tapi melihat ciri-cirinya tadi. Apakah ada ketimpangan kekuasaan atau apa ada dilakukan terus-menerus. Itu juga salah satu definisi dari bully tadi, kembali ke situ. Bisa saja dia mungkin diam tapi dia menyerang di media sosial. Ya kan? Jadi kita melihat daripada perilakunya. Dan selanjut pertanyaannya adalah sekolah kita aman nggak? Karena saya pernah tanya ini beberapa sekolah, lingkungan di sekolah itu memang kalau kita bicara bagaimana mencegah bully juga melihat school climate, iklim sekolah. Di sekolah kita aman nggak?
toilet kita aman nggak sih? Karena kadang-kadang kejadian bully terjadi di wilayah toilet. Kantin kita aman nggak? Kelas kita aman nggak? Jangan sampai oh aman dong kan ada guru. Tapi bisa jadi yang guru yang suka membuli, misalnya ada anaknya yang memanggil nama julukannya atau karena dia misalnya tidak mampu secara akademik misalnya. Kantin kita aman nggak? Kelas kita aman nggak? Kemudian tempat parkir misalnya, lapangan aman nggak? Itu menjadi pertanyaan untuk kita semua ya. Bagaimana menciptakan lingkungan yang aman. Iya, jadi inilah mungkin yang menjadi penyebab sehingga kita sangat mensupport adanya yang namanya ruang publik yang ramah anak. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau memang terjadi memang ya, kadang-kadang anak sekarang itu kalau disebut nama orang tuanya tuh marah. Kenapa kok panggil namanya orang tuaku? Nah, saya namanya ini. Apalagi ada julukan daeng-daengnya. Iya. Nah, kalau dulu juga begitu. Tapi yang jadi lucu adalah karena ketika teman-teman ke rumah dan memanggil nama bapaknya itu, bapaknya yang keluarkan cari saya begitu. Iya, ada pengalaman ya, Kak Messi kan pasti begitu ya. Dan itu memang itulah yang kita menjadi timpang ya di masa lalu, kenapa bisa cukup lebih safety lah setidaknya dibanding kondisi sekarang. Saya tertarik lagi nih, Kak Messi tadi ada yang terstruktur, ya. Jadi ini lagi rame nih sekarang terstruktur masif. Nah, terstruktur itu jadi ngeri gitu loh, Kak. Kalau bahasanya terstruktur berarti kan sudah ada by design di situ. Nah, kalau kemudian by design ini sudah turun temurun misalnya menjadi sebuah warisan. Nah, ini kan tentu perlu untuk dilakukan segera bagaimana cara supaya by design ini berhenti begitu. Nah, kalau pandangan dari pihak PPA sendiri terhadap ini, apa kira-kira langkah usaha yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah melihat potensi yang ada seperti itu? Iya, baik. Tadi hubungannya terstruktur dan sebetulnya itu kategorinya circle. Jadi dia jadi circle dan dia punya pola jadinya gitu kan. Kenapa? Karena ternyata dengan berada di dalam circle itu, sekelompok siswa itu mempertahankan kekuasaannya, sementara siswa yang lain yang tidak punya kekuatan itu terus menjadi korban. Kayak kasus yang di BINUS misalnya Iya, gitu ya. seperti yang di BINUS itu kan ada kelompok, kemudian kalau you mau gabung ada syaratnya, itu satu. Kemudian, nah kembali ke bagaimana caranya. Setahu saya di satu sekolah yang terjadi seperti itu kemudian dimulai dengan rekayasa kelas. Jadi bayangkan kalau ada kelas, jadi lantainya ada 3 lantai. Kemudian awalnya kelas 1 di bawah, kelas 1 di misalnya paling atas, kelas 3 paling bawah, kelas 2 penempatan kelas pun juga sebetulnya jadi kelihatan ada status sosialnya gitu. Anak yang baru paling atas dulu, rasakan dulu lantai 3 naik tangga. Anak kelas 2 di lantai 2, anak kelas 3 di lantai 3, karena udah berapa tahun nih mas naik tangga gitu kan. Jadi di situ sebenarnya sudah secara tidak langsung ada kelas sosial gitu. Nah, tetapi itu juga jangan dilihat negatif karena ini sebetulnya salah satu untuk alasannya untuk tadi keadilan. Nah, kemudian juga keamanan. Nah, ternyata ketika kelas 1-nya di atas melewati kelas 2. Ya, kelas 3 masih aman, kelas 2 hati-hati gitu kan. Kemudian juga rentang kendali dan pengawasannya jadi sulit walaupun kemudian di sekolah itu berupaya untuk menghadirkan CCTV. Tapi kan ada saja mereka udah tahu celah di mana yang CCTV tidak kelihatan. Jadi sedemikian terstrukturnya. Nah, kemudian nggak boleh lewat mau ke kantin, nggak boleh lewat salasarnya terasnya si kelas itu. Jadi harus muter. Nah, bayangkan kalau dia naik kelas ke kelas 2, mau dong dia, aduh saya sudah terjajah setahun, ini gimana nih balas ini adik-adik ini. Nah, jadi seperti itu, jadi rekayasa lingkungan, tetapi itu kan ternyata tidak cukup membantu untuk rekayasa ataupun pengaturan dari secara sarana. Sekarang harus ada tindakan yang lain. Iya, saya tahu dulu nih Kak Messi ya. Baik, kita terima telepon, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
Ya, Iya. dari Pak Iwan. Iya, nih. Baik, nih silakan pendengar untuk Anda bergabung di 0821 Halo. 33 9440. Halo. Halo, ya. Feedback ya. Halo, dengan siapa? Iya, dengan Pak Iwan. Oh iya, Pak Iwan di mana Pak Iwan? Iwan di Maros. Oh, Pak Iwan di Maros. Silakan Pak Iwan. Apa yang ingin ditanyakan? Nah, bullying ini kan biasa ujung-ujungnya perundungan. Kalau korbannya tidak mampu dibullying, nah biasanya dilakukan perundungan atau penegakan. Masih banyak yang menganggap ini hal yang biasa. Jadi bullying atau mungkin apa ya, diejeki dengan menyebutkan biasa ataupun juga body shaming, itu masih banyak orang yang menganggap hal itu merupakan hal yang biasa untuk menjalin kerabat. Tetapi juga kadang juga ada anak-anak yang apa ya, istilahnya baperan begitu, ya. Kadang hanya di istilahnya untuk lebih mengakrabkan diri. Kadang kan ada orang melakukan hal-hal yang mungkin dianggap sebagai bullying, ya, istilahnya memaingi gitu. Tapi kemudian yang bersangkutan menganggap bahwa sesuatu yang apa tidak apa dia kurang setuju gitu, dia tidak suka hal itu dilakukan. Nah ini kan hal yang apa ya, istilahnya kontraproduktif gitu, ya. Jadi memang ini perlu persoalan yang disikapi juga bersama-sama. Jangan sampai kan ada anak-anak juga kan istilahnya dia berperang gitu, mentalnya yang tidak kuat dengan hal-hal yang ada di luar, sehingga ya, terkadang ia bisa berbuat nekat, ya, karena tidak tahan dengan adanya godaan. Saya rasa kan mungkin terkadang ada orang yang ingin mengakrabkan diri ya dengan teman-temannya, kadang sering menggoda, sering mengganggu, tapi mungkin yang bersangkutan anak tersebut menganggap sebagai suatu hinaan terhadap menganggap suatu ejekan, ya. Nah memang ini memang perlu orang tua yang memberikan bagaimana membangun mental dari anak-anak tersebut. Jangan mudah apa ya, jangan mudah mentalnya jatuh gitu, ketika menghadapi terhadap sesuatu yang mungkin sesuatu apa yang susah apa misalnya ya. Mungkin ada yang sebenarnya hanya untuk mengganggu saja, tidak ada untuk menyakiti, tapi mungkin anak tersebut mengalami sesuatu yang menyakiti begitu. Saya kira seperti itu ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan yang ada di Maros ya. Iya. Saya sambung dulu sedikit dari KMC tadi, mungkin masih ada penjelasan lanjutan KMC tadi. Sudah tertahan. Baik, ke Prof Farida dulu nih pertanyaan Ya, tadi. siap. Ini menarik karena misalnya begini, seperti di bahasanya, saya kan cuma bercanda. Candaan saya ini karena saya mau akrab. Ya, anak-anak itu jadinya usil karena butuh perhatian begitu. Nah, tapi ada yang enggak suka diusilin begitu. Kira-kira seperti apa sih kondisi seperti ini secara psikologis, Bu Farida? Ya, memang terkait dengan bagaimana membedakan yang mana bercandaan, mana bukan ya. Sebenarnya kalau kita melihat bercanda itu kan boleh ya. Ya, Bercanda boleh. Tapi masalahnya mungkin kita bisa memilah mana bercandaan yang tidak harus membuli, ya kan? Kayak misalnya bercandaan yang tidak harus menyebut nama orang tua misalnya. Aduh, sorry. Iya. Kemudian yang kedua, mungkin ini terkait dengan cara mencegah bully ya. Sudah masuk ke sana. Bagaimana tadi menyinggung tentang bagaimana menyiapkan mental anak-anak. Saya ingat dulu pernah nih pengalaman anak saya nih, Bu Messi ya. Anak saya itu cowok waktu SD. Ada satu hari dia itu anak cowok kan suka main bola ya. Ayo main bola, dia bilang gitu. Terus anak saya mengatakan dia nggak ikut, dia nggak mau main bola. Terus dia dibilangin sama teman-temannya, panggilannya Najwan namanya ya. Oh Najwan bencong ya, nggak mau main bola gitu pada. Terus dia pulang tuh tiba-tiba mengunci pintu di kamar, nggak mau keluar kamar, nggak mau makan. Saya itu sebagai orang tua panik dong. Kenapa ya anak saya seperti itu? Kamu punya masalah, nak? Dia bilang gitu. Dia diam-diam. Lama baru dia bisa cerita. Terus dia kesel ya.
saya tuh kesel bunda, kenapa sih saya dibilang bencong karena saya nggak mau main bola? Memangnya kamu kenapa nggak main bola? Saya kan sakit, saya sakit perut tadi, makanya saya nggak mau main bola gitu. Nah akhirnya saya bilang, kamu sampaikan nggak ke temenmu bahwa kamu itu sedang nggak enak badan? Enggak. Dia gitu. Nah berarti perlu dilatih anak-anak juga bagaimana cara dia berani mengekspresikan perasaannya, atau misalnya berani berkata tidak. Misalnya ini kan kadang-kadang orang-orang yang kalau dipanggil nama orang tua, saya kan punya nama, jadi ajak anak untuk bisa mengekspresikan perasaannya dan berani berkata tidak. Dan satu lagi tadi keterampilan mentalnya ya, karena kita nggak tahu di luar sana apa yang terjadi. Jadi anak harus dibangun resiliensinya, dia bisa melihat bahwa dia bisa memilah bahwa kalau misalnya saya dibully ya saya berani menyampaikan pendapat saya atau berani menolak ketika ada orang yang membuli saya kayak gitu. Nah gimana kami melihat posisi yang seperti tadi, bahwa bercanda itu ngejeknya kan sebenarnya saya mau berteman dengan dia, tapi saya kan tidak diperhatikan begitu, jadi supaya diperhatikan diusilin begitu ya. Kira-kira gimana ini kami? Iya, ini istilah saya suka kecelakaan yang konyol gitu ya. Contohnya ya, jadi bullying yang saya kadang-kadang bilang ini hal konyol yang kadang-kadang sampai merenggut nyawa. Kalau kita lihat kronologi kasus yang kemarin kejadian di pesantren di Antang, salah satu pesantren di Antang, kalau membaca kronologi awal pada saat penyidikan itu, rupanya si korban ini, jadi awalnya memang malah korban yang memulai dengan bercanda mungkin ya, mengetok-ketok jendela tempat si pelaku ini bersandar. Ketika ditanya, dia tidak menjelaskan apa maksudnya. Ditanya, kenapa kok kasih begitu? Tapi harusnya ini bisa dilihat sebagai bercandaan. Kalau misalnya ada lingkungan, ada pelaku, ada person, misalnya temannya memang tidak tahu, dia cuma main-main, itu kan selesai urusannya. Tapi karena tidak ada modifikasi lingkungan yang memberikan penjelasan, kemudian dia berulang dan sebagainya. Akhirnya karena tidak ada komunikasi, dia menyelesaikan masalahnya itu dengan cara melakukan tindakan kekerasan itu. Saya teringat pengalaman juga anak saya SD itu kami pindah dari Palu ke Makassar. Jadi hari pertama masuk sekolah, saya masih ngantar, tapi ngantar sampai ke depan kelas mereka masuk. Karena menurut saya anak saya ini adaptasinya cukup baik ya, saya nggak perlu ngurusin. Ternyata hari pertama masih aman. Hari kedua langsung ada laporan, dia pulang melapor bahwa dia dipukul kepalanya oleh guru karena memukul temannya. Saya jadi kaget dong, kamu dari mana perilaku beringas seperti itu? Yang dulu nggak pernah terjadi seperti itu. Nah, akhirnya saya kenapa bisa dipukul? Dia bilang saya masuk di Toki. Waktu itu kami pindah dari Palu, jadi istilahnya logat. Nah itu salah satu juga potensi kena bully gitu ya. Dialeknya lucu gitu kan. Saya kena Toki, saya di Toki gitu kan. Orang Makassar mana tahu Toki kan. Saya di Toki sama Pak Kepala sama guru. Kenapa di Toki? Dia bilang soalnya temanku itu mengganggu, saya berdiri, saya hantam mukanya. Kan itu respon yang sebetulnya saya juga kaget, kenapa kamu bisa begitu. Terus kenapa bisa dipukul? Dia bilang soalnya dari pagi dia colek-colek saya terus. Saya balik, saya bilang kenapa? Tapi dengan bahasa logat Palu. Terus karena lucu mungkin dia colek lagi biar kedengeran logat itu gitu kan. Akhirnya berulang sampai dengan siang. Kesel dia berdiri. Apa masalahmu sama saya katanya? Terus dia ketawa, dia pukul. Nah, gurunya juga tidak melihat apa sebab akibat, kemudian langsung menghukum. Nah, sebetulnya ini bisa jadi panjang kalau tidak ada penyelesaian. Yang saya lakukan kemudian karena sudah paham masalahnya dan sedikit banyak punya latar belakang pemahaman tentang itu, besoknya saya datang, saya tidak mengungkit masalah itu ke si pelaku. Saya malah berusaha untuk menghubungkan secara psikologis dan secara sosial. Saya tanyain, namanya siapa nak? Tinggalnya di mana? Orang tuanya siapa? Terus dia sebut yang nama itu saya pernah dengar.
Jadi saya cuman bilang, oh kalau begitu itu keluarga saya, keluarganya tante itu. Berarti kalian bersepupu. Oh kenalan dulu. Tujuan anak ini kan mau kenalan, mau deket sama anak baru ini. Walaupun dengan malu-malu dan tidak ada omongan mereka berkenalan, tapi kemudian itu menghentikan perilaku colek mencolek dan cari perhatian itu. Nah sebetulnya itu jadi pengalaman, harusnya menjadi pengalaman di sekolah. Cara menyelesaikan yang tidak represif tetapi menyelesaikan secara substansial. Mungkin Iya, contohnya kadang-kadang seperti nanti orang melihatnya itu setelah kejadian ya, bukan merunut apa sebenarnya sumber masalah begitu ya Kak Mis. Baik, pendengar selain di 082133339440 Anda ya bisa bergabung di tempat ini juga ada adik-adik mahasiswa ya yang tentunya juga ikut bergabung. Mungkin di antara adik-adik ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan sebutkan nama dari jurusan apa gitu ya. Oke. Baik, yang lainnya juga silakan di 082133339440. Ya. Silakan. Ya. Ya, bisa ya? Iya. Baik, pendengar, tentunya kita masih bersama dengan Prof. Dr. Farida Aryani MPD, Kepala UPT Layanan Bimbingan Konseling UNM, dan juga Ibu Messi Papayungan MSCPH, Kepala Bidang Pemberdayaan Anak PPA Dinas P3, AP2 dan KB Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentu kita masih mengangkat topik tentang dampak dan pencegahan bullying pada anak. Tadi juga kita sudah mendengarkan cukup panjang ya penjelasan dari kedua narasumber bahwa memang bullying ini akhirnya menimbulkan cycle. Jadi ada kelompoknya begitu. Mungkin dari personal, tapi karena ada perasaan yang sama, misalnya sesama ditindas akhirnya berkumpul. Terus juga, tapi memang kadang-kadang jadi enak ya kalau bisa membuli ya. Ini jadi enak, jadi zaman perpeloncoan sepertinya memang sudah masuk dalam kategori bullying itu. Kayaknya puas banget begitu ya. bisa balas dendam. Tetapi hal itu sebenarnya menjadi hal yang menjadi bibit sebenarnya yang buruk ketika nanti sampai besar terbawa seperti itu. Baik, ini sudah bisa adik ya. Ya ini atau ke depan aja deh ke sini ya supaya sekalian kelihatan nih. Ini adik siapa ya? Oke, sini di dekat saya ya atau di dekatnya Prof. Farida juga bisa. Konselor sebaya nih. Oh ya. Baik. Dengan siapa namanya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Irfikri Anggarasbar dari Konselor Kita manggilnya Sebaya. apa? Kepanjangan di namanya? Dipanggil Fikri aja. Oh, Fikri. Oke, Fikri. Mengenai kasus bullying, sebelumnya saya sempat saksikan kasus bullying di sekolah saya waktu itu, dan yang jadi pelaku guru. Jadi ada salah satu teman saya bisa dibilang kurang mampu di bagian akademik. Jadi guru saya itu selalu remehkan, selalu bilang, kamu ini tidak bakalan lulus ujian akhir kalau begini terus. Jadi karena seringnya dikasih begitu sama guru, teman-teman yang lain juga jadi pada ikut-ikutan bullying. Jadi makin lama saya rasa teman saya ini merasa kurang percaya diri. Jadi dia merasa kecil, maka dari itu saya rasa tindakan guru itu kurang tepat. Jadi bagaimana tanggapan Ibu kalau ada kejadian seperti itu? Terima kasih. Baik, ini menarik ya. Kalau kita tadinya berbincang banyak tentang bullying yang dilakukan oleh anak-anak, antar anak-anak. Nah, ini malah guru gitu ya yang kemudian. Nah, ada juga sih bahasa ya memang jadi doa ya, itu setiap kata itu menjadi doa. Ternyata itu bisa makin membuat orang terpuruk karena terlalu sering disampaikan seperti itu. Nah, gimana nih pandangannya Prof. Farida lihat kondisi seperti ini? Iya, ya mungkin kayak juga cerita tadi Fikri, kayak misalnya di kampus juga dosen seperti itu misalnya, kalau di sekolah guru ya. Sebenarnya intinya gini, kita ini kan pendidik ya. Pendidik itu diartikan sebagai role model.
Jadi karena dia role model, maka tentunya mulai dari penampilannya, tutur katanya, termasuk perilakunya itu bisa jadi ditiru dan dilihat oleh anak-anak. Perilaku agresi itu dipelajari karena dia sebuah perilaku ya. Perilaku itu perilaku agresi, perilaku bully itu dipelajari dan bisa diubah. Jadi jangan juga kita mengatakan bahwa kadang-kadang sekolah atau orang tua atau guru mengatakan anak ini sudah nakal banget, kayaknya dia nggak bakalan bisa berubah deh. Itu keliru. Karena perilaku itu pada dasarnya adalah dipelajari dan dapat diubah. Jadi kita tetap optimis kalau kita menemukan ada anak yang misalnya ini anak pembuli kelas Kakap ya. misalnya Pembuli ya, kelas kakap gitu ya, sebenarnya itu keliru ya, karena kita menjudge. Sebenarnya untuk mengatakan bahwa anak ini pembuli gitu, itu sebenarnya sendiri nggak boleh sih, karena kita jadi menjudge bahwa perilakunya dia adalah seorang pembuli. Bisa jadi dia nggak paham bahwa dia suka membuli karena dia sendiri juga sebenarnya korban di rumahnya. Bisa jadi karena orang tuanya yang otoriter, karena Atau gurunya yang broken otoriter, home, anak ya. broken home. Jadi yang pertama kita harus melihat bahwa guru itu adalah role model. Dia harus menampilkan perilaku yang baik. Yang kedua, guru juga harus memahami bagaimana memahami perilaku, karena kadang-kadang karena dia guru matematika misalnya, dia hanya mengajar matematika saja, padahal ya inilah disebut dengan bagaimana how to educate ya, bagaimana mendidik bukan mengajar. Kalau mengajar kayaknya anak tahu Menyelesaikan, matematika selesai. Iya, udah. Tapi bagaimana to educate itu mentransfer value, termasuk bagaimana berkata yang baik, bagaimana berkata yang sopan, itu tugas guru juga. Dia yang harus digarda terdepan. Dan sekali lagi bahwa untuk mengubah bully itu memang dibutuhkan sebuah, bukan hanya anaknya saja, tapi juga climate-nya, iklim sekolahnya, mulai dari gurunya, termasuk tendik misalnya, kan di sekolah juga ada pegawai, di kampus juga ada pegawai perpustakaan, pegawai administrasi, bisa jadi mereka juga menjadi pelaku, seperti itu sih. Jadi intinya kembali bahwa guru sebagai role model, dan yang kedua tugas guru adalah bukan hanya to teach ya, tapi juga mengeducate. Terakhir mungkin terkait dengan mekanisme nih Mbak Fitri, karena selama ini kalau saya lihat di sekolah tuh, mungkin nggak tahu ya, laporan dari DP3 juga ya, kadang-kadang kalau ada kasus terjadi di sekolah, ada siswa dibully, kemana anak pertama melapor? Ke siapa gitu loh. Karena saya lihat beberapa kasus bully tuh tiba-tiba wartawan banyak, tiba-tiba orang tuanya melapor misalnya, akhirnya jadi rame, langsung DP3, langsung psikolog dan segala macam dihubungi. Tapi persoalannya bisa jadi karena sekolah sendiri nggak punya mekanisme penanganan bully di sekolah. Seharusnya kan bisa ditangani dulu secara internal. Makanya semua perlu paham ya bagaimana mekanisme penanganan masalah. Kalaupun perlu merujuk, bagaimana mekanismenya, itu juga penting menurut saya. Iya, tapi kalau kita lihat kondisi itu di tingkatan SD nggak ada ruang konseling ya, Iya. BK ya. Nggak ada. Iya. Di sekolah negeri sebenarnya belum ada ya, tapi kalau permennya sudah ada. Di Permendikbud nomor 111 itu sebaiknya layanan bimbingan konseling itu diberikan di sekolah. Di beberapa sekolah swasta sudah ada sih. Berarti kalau memang ke wali kelasnya yang Wali kelas dikonseling ya seharusnya. sebenarnya ya. Dikonseling Memiliki dulu fungsi, nih. memiliki fungsi juga sebagai guru. Baik. Nih Kak Miss, soal yang tadi ini sudah jelas ya. Kekhawatiran malah muncul dari ketika pengajar atau pendidik itu yang menjadi sumber bullying seperti itu. Nah, gimana nih Kak kalau melihat begini nih? Iya, jadi sebetulnya kan masalah seperti ini adalah salah satu hal yang perlu diselesaikan melalui sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak diharapkan iklim pendidikan, iklim komunikasi antara pengajar atau guru ke siswa itu bisa terjalin secara demokratis dan partisipatif. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang kita sudah old fashion sekali gitu. Jadi karena guru-gurunya juga seringkali guru-guru yang sudah cukup lama, jadi mereka merasa bahwa sistem praktek yang dilakukan itu sudah biasa. Dari dulu juga banyak juga yang berhasil karena dianggap itu sebagai motivasi gitu. Nah, sekarang situasinya berubah karena anak berangkat dari rumah menurut saya sudah berbeda dengan
posisi anak berangkat dari rumah dulu. Nah, yang saya mau lihat, yang saya mau komentarin sebetulnya tadi ada yang bilang, kan banyak yang menganggap ini bercandaan. Tapi kemudian, Bercanda gitu. cuman bercanda segitu aja, bercanda kali gitu kan. Tapi bercandanya sampai di mana? Saya selalu bilang, saya bukan membela pelaku bully atau membela, tentu saja membela korban bully ya, tetapi tadi balancing antara pelaku, kadang-kadang kan pelaku itu karena mau cari perhatian, kemudian mengisi kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dihormati, yang mungkin tidak didapatkan di rumah. Ya kan, kalau dia cukup mendapatkan penghormatan, penghargaan, dinilai, diberikan value yang positif di rumah, dia nggak perlu mencari hal-hal yang harus menyiksa orang untuk mendapatkan semua itu. Nah, jadi kembali lagi environment di rumah itu juga penting menurut saya, karena saya selalu bilang produk lingkungan sosial baik di sekolah maupun di mana saja adalah produk dari output rumah. Jadi output pengasuhan di rumah akan masuk ke dalam lingkungan sosial. Disinilah interaksinya terjadi. Di sisi lain misalnya untuk korban ini juga akan perlu dilihat gitu kan. Mungkin di rumahnya terbiasa untuk nerimo, terbiasa untuk tidak, ya sudahlah itulah hal yang harus saya terima. Diajar untuk selalu menerima, nggak boleh membantah, nggak boleh protes dan sebagainya. Sehingga perilaku itu juga dibawa keluar. Nah, kalau kita bicara kemudian pendidik, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Farida, ya harusnya kan menjadi role model. Tetapi lagi-lagi lingkungan, pengalaman dan apa juga turut serta membentuk perilaku itu. Dan itu yang memang sebetulnya harus diintervensi. Berita baiknya adalah sekarang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada edarannya, selain untuk membentuk tim PPKS di kampus, ya Satgas di kampus, juga membentuk di semua satuan pendidikan, begitu ya. Jadi mulai dari yang setahu saya SMP, SMA, nggak tahu kalau SD apakah juga sudah ada. Jadi penting untuk betul bagaimana mekanisme pengaduan internal. Nah itu salah satu yang diatur di dalam peraturan menteri ini. Kemudian saat ini kemarin kami baru rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, itu sudah posisi 84% satuan pendidikan itu sudah membentuk tim. Itu menurut saya sudah berita Tim baik. Satgas ya. Jadi satgasnya ada di kabupaten, kemudian timnya ada di setiap sekolah. Tetapi kemudian memang tantangannya adalah bagaimana mengedukasi semua sekolah ini, kemudian bagaimana merlink layanan antara sekolah yang perlu dirujuk. Karena kalau menurut saya kasus-kasus yang terblow up, kasus-kasus yang muncul di media ini enggak tiba-tiba. Biasanya sudah proses panjang yang sudah juga diadukan ke guru, sudah juga ditangani kepala sekolah, tapi kan enggak selesai. Karena tadi penyelesaiannya superficial. Anak bahkan tidak ditanya, ada yang bertanya? Anak bahkan tidak ditanya kenapa dia melakukan itu. Dan tidak ditahu penyebabnya, dicari tahu Iya, juga penyebabnya apa. Betul. Disuruh langsung berdamai gitu. Ya gimana bisa damai kalau tidak selesai masalahnya. Jadi mungkin itu yang penting dibangun di sekolah. Iya, tak terasa sebenarnya kita sudah cukup panjang ya berbincang tentang hal ini. Mungkin kalau ingin lebih jauh gini, bagaimanakah kemudian langkah yang bisa dilakukan? Kan sepertinya ini sudah seperti benang kusut ini ya, bicara soal bullying ini, karena sudah berada dari semua lini, tapi kok ini malah semakin banyak kasus yang akhirnya berimpact kepada seperti tadi, ada yang sampai traumatik, ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh, ada yang harus masuk penjara. Jadi kan ngeri-ngeri sedap juga kasus bullying ini. Di penghujung perbincangan kita ini, Prof. Farida, kira-kira menurut Prof. Farida sebagai konselor ya, melihat apa yang harus dilakukan mulai dari saat ini supaya mata rantai ini bisa diputuskan?
Ya, ini juga saya pengalaman terkait dengan bekerja kemarin bersama UNICEF ya. Mungkin Ibu Messi sebagai DP3 juga baik provinsi maupun kota juga terlibat ya. Jadi alhamdulillah kami pernah dulu membuat program mulai tahun 2017 itu piloting bersama UNICEF. Itu adalah program pencegahan bully berbasis sekolah dan berbasis pendekatan sebaya atau disebutnya sebagai agen perubahan. Jadi rupanya salah satu temuan kami dan itu kami lakukan riset juga ya, rupanya salah satu cara pencegahan bully adalah dengan menggunakan komunitas sebaya. Karena kan rata-rata bully juga sebaya ya perlakuannya. Jadi kami mencoba melatih para agen perubahan yang ada di sekolah yang mereka kemudian namanya program Roots. Program Roots itu adalah bagaimana program pencegahan bully berbasis sekolah dan melibatkan iklim sekolah. Itu mereka dilatih ya, didampingi bagaimana mereka menjadi agen perubahan mulai dari bagaimana membangun kepercayaan kelompok, bagaimana menghindari konflik, bagaimana belajar keterampilan komunikasi. Jadi mengubah perilaku bully nggak sekedar membalikan telapak tangan, butuh waktu. Itu sampai kemarin kami dampingi salah satunya ada di SMP 37 Makassar itu sampai 15 kali pertemuan malah. Dan alhamdulillah kasus kekerasan, kasus bullying di SMP 37 itu menurun sampai 30%. Itu yang kami lakukan. Dan termasuk juga kemudian alhamdulillah sekarang dari piloting kami itu kemudian direplikasi oleh Dinas Pendidikan, bahkan sekarang oleh Kementerian. Jadi program LUS ini sudah menjadi program Kementerian Republik Indonesia yang sudah dilaksanakan sampai tahun ini, melibatkan atau program pencegahan bully ini bukan hanya di SMP, SMA, SMK seluruh Indonesia. Dan termasuk juga kami sekarang mencoba membuat agen perubahan tapi dalam konteks konselor sebaya di perguruan tinggi. Seperti itu, Mbak. Ini sudah pakai segala cara lah gitu ya. Baik, ini kami ini sebagai orang yang di pemerintahan pastinya ya, tidak jauh dari regulasi yang harus dilakukan. Kira-kira bagaimana langkah dari regulasi yang ada yang bisa diterapkan agar kemudian bisa dipahami agar tidak terjadi lagi hal seperti ini, Kak Mesya? Ya, jadi salah satu langkah menurut saya yang cukup terstruktur dan sistematis, karena kan biasanya kalau kita bikin piloting itu di beberapa daerah saja, di beberapa lokus saja gitu ya. Nah ini sudah ada kebijakan nasional, tentu saja kebijakan nasional ini munculnya juga dari komunikasi antar lembaga dan instansi vertikal ya di pusat, dan kebijakannya adalah semua unit sekolah itu harus membuat ada tim pencegahan dan penanganan, kemudian ada mekanisme pengaduan dan mekanisme penyelesaian. Di situ memang membutuhkan beberapa sarana prasarana termasuk SDM terkait dengan layanan konselingnya. Jadi dibutuhkan ada psikolog, ada konselor yang saat ini memang tentu saja belum tersedia di sekolah-sekolah, tapi bisa dilakukan secara sistem rujukan. Ini yang sedang kita bangun. Jadi yang langkah pertama membentuk timnya sudah dilakukan, dibantu oleh Dinas Pendidikan pada beberapa level. Kemudian nanti kami akan bersama-sama mengkapasitasi tim yang sudah terbentuk. Kemudian bagaimana men-sharing ini juga di lingkungan environment sekolah. Kemudian memang ini langkah panjang yang harus dibangun karena bagaimana merubah lingkungan sekolah. Ya, menjadi sehat ya. Ya, value di sekolah itu harus dibangun baru. Ya. Bagaimana bercanda yang positif misalnya, bagaimana kreativitas. Kan itu biasanya kalau anak tidak tahu mau ngapain, cari perhatiannya macam-macam gitu ya, jadinya seperti ini. Bagaimana anak bisa speak up, partisipasi, menyatakan ketidaksukaannya atau kesukaannya, itu harusnya bagaimana, ini yang perlu dibangun di dalam lingkungan sekolah. Perilaku positif. Iya, gitu jadi ya. sebenarnya juga ini adalah dari pihak sekolah sendiri sebenarnya ya. Iya. Kalau selama ini kan memang kita sering mendengarkan ada komitmen yang dibuat setiap penerimaan siswa baru bahwa sekolah anti bullying. Tapi kenyataannya bullying itu masih ada di sekolah. Jadi tidak komitmen.
Iya, baik. Nah, ini ya cukup panjang perbincangan kita, tapi sungguhnya tidak puas ya. Kalau kita bicara soal bullying, sepertinya tidak ada matinya nih, karena kondisinya adalah bullying ini ternyata sudah memakan korban, dan tentu ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan pendengar, tentu tanggung jawab ini seperti tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber harus dimulai dari lingkungan rumah. Tanggung jawab orang tua untuk bisa anak-anak ini bisa kembali ke rumah dan menikmati rumah sebagai tempat yang homely. Jadi kalau ada masalah di luar, pulang ke rumah dan kembali menceritakan. Jadi memang ruang komunikasi harus dimulai dari rumah, dan kemudian membantu lagi ruang-ruang ada di sekolah ya, dan bagaimana lingkungan tempat mereka bermain dan juga bekerja. Baik, terima kasih Prof. Farida, terima kasih kami Sama-sama. tentunya kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang tentunya sedari tadi juga berusaha ya untuk ikut berbincang dengan kita, dan terima kasih adik-adik dari Universitas Negeri Makassar, mahasiswa yang sudah ikut hadir di kesempatan pagi hari ini. Dan saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar Anda dari lantai 12 Gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi dan inspirasi. Terus satu. Demikian pendengar, sudah kami hadirkan dialog luar studio untuk edisi hari ini Jumat 1 Maret 2024.